Ini pas observasi untuk kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan nanti ya. Iya. Ya. Nah, mata pelajarannya apa? Yang sudah dipersiapkan? PKK, wirausahaan. itu wirausahaan. Kelasnya? Kelas 11 TKLA. 11 TKLA. Oke, ini jam pertama ya? Iya. Berarti pagi. Oke. Udah nyusun RTP ya? Sudah. Sudah. Nah, kemarin kan sudah penjelasan tentang KSE sama diferensiasi. Tapi Iya. kalau diferensiasi di SMK kan pasti sulit ya. Iya. Jadi yang bisa dioptimalkan kalau di diskusi kemarin terkait dengan KSE-nya. Nah, dari mata pelajaran wirausahaan ini yang mau tujuan pembelajarannya Yang pertama pasti sesuai RTP-nya 3.7 untuk agar siswanya memahami dan juga mampu menganalisa terkait biaya produksi untuk usaha yang akan direncanakan oleh siswa. ya, jadi RAB ya biaya itu. Ya. Oke, jadi memahami dan menganalisa RAB terkait dengan usaha yang akan mereka Buat. Oke. Satu aja. Mungkin memahami dan menganalisa. Oh iya, sudah dua ya, memahami dan menganalisa. Oke. Terus ini nanti fokus yang mau dikembangkan, area pengembangannya ketika nanti KPR Yang pertama kalau saya kemandirian kemandiriannya. sama kreativitas, Jadi, karena mereka harus topiknya beda atau usahanya harus beda sama kelompok lain. dari kemandiriannya dulu. Kemandiriannya nanti gimana maksudnya? Kemandiriannya mereka saya bekali dengan teori, lalu mereka mencari sumber-sumber yang lain dari internet dan juga berdiskusi dengan temannya. Jadi tidak hanya terpatok dari materi yang saya berikan. Berarti nanti konsepnya nanti akan diskusi kelompok ya, Iya. diskusi kelompok dan dibebaskan secara mandiri, self regulated learning ya tadi Iya. self-regulated learning. Nah, nanti kreativitasnya itu Kreativitasnya yang pertama mereka harus membuat usaha yang tidak boleh sama dengan temannya. cenayang berarti. Kok gitu? Nggak bisa tambah dengan temennya kan kalau nggak boleh sama. kalau Ya nggak biar nanya, mereka tuh harus nggak- nanya kan berarti. nggak boleh sama. Oh nggak boleh sama. Boleh sama. Biar mereka nggak, misalnya pun mereka mencari hal itu, mereka beneran mempelajari itu. Kan tidak sama dengan temannya, nggak mungkin contek-contekan. Itu makanya saya pinginnya mereka kalau setiap tugas itu topiknya harus beda. Oh Antara jadi satu- contoh ada yang di bidang apa namanya mungkin perbaikan perawatan rumah tangga, nanti Iya. ada yang perawatan AC, jasa perawatan AC, Iya. beda. Oke, ya itu. Jadi dua itu ya area pengembangan yang akan nah, strateginya tadi saya sudah sedikit mengupas ya tadi ya. Strateginya yang pertama nanti adalah ada diskusi kelompok, kemudian ada lagi selain itu diskusi kelompok sama nanti mungkin teori bahasa ya atau pemaparan materi, lalu nanti dibimbing seperti itu. Kalau misalnya mereka ada kesulitan ya kita bantu. Nanti mereka juga bisa diskusi sama teman lainnya, ya berarti kan topiknya tidak sama. oh ya berarti Jadi kan tetap apa-apanya kan hampir mirip biaya apa biaya. siap. Ada lagi strategi yang dipersiapkan selain untuk mencapai kreativitasnya tadi? Apa ya? Cuma itu. Itu aja ya. Oke ya. Oke. Nah ini nanti karena jam pagi ya kita Iya. biasa ada senam ya berarti Iya. nanti saya bantu di senamnya ya. Ya, Di boleh, biasanya boleh, ya. boleh, Oke. boleh, sangat boleh. Senam karena ini kalau menurut saya ini senam juga masuk ke Disiplin. ya disiplinnya. Disiplin Iya. bagian dari KSE ya. Iya kan? Iya. Iya. Oke, itu aja. Bu Ari, maaf. Berarti nanti jam pertama jam 7 kita laksanakan senam dulu. Habis itu baru Masuk ke masuk ke kelas. Berarti nanti penyampaiannya kalau ada supervisi juga itu Senam aja, iya. Nanti di kelas sudah nggak ganggu gitu aja. boleh, sangat Iya. boleh. Itu aja Bu Ari, terima kasih atas Sama-sama. observasinya. Nanti kita ketemu lagi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti kegiatan biasanya kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Namun pada hari ini ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa pembelajaran kegiatan hari ini akan dilakukan supervisi oleh Pak Surya. Jadi nanti kegiatan pelajaran kita akan dilakukan perekaman video. Jadi mohon kerjasamanya. Nanti silahkan untuk alurnya boleh dijelaskan sama Pak Surya. Kalian juga sudah kenal sama Pak Surya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Saya ngikutin pelajaran seperti biasanya sama Bu Ali itu aja. Saya nggak mengawasi Bu Ali ya. Saya cuma ingin ikut, ya ibaratnya tim teaching dengan Bu Ali, ikut belajar sama Bu Ali itu aja. Jadi sebelum pelajaran seperti biasa kita akan pemanasan terlebih dahulu. Nanti dipimpin oleh Arif. Biarkan nanti Arif yang memimpin di depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang tanggal 24, silahkan absen 24 untuk memimpin berdoa sebelum pelajaran dimulai. Ali, silahkan untuk dipimpin berdoa. Mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nisa, Arhafi, Arifin, Aufa Zaki, Auzi Putra, Bagas Eka, Bima Dwiki, Dwi Wahyu, Fahuda Bimantara, Febi Latif, Hafiz, Imron, Kevin, Khalifayatul, Lajuat Eza. Jadi kalau PKK itu kan intinya kalian nanti diharapkan bukan hanya menjadi pekerja, tetapi menjadi orang yang bisa menciptakan lapangan kerja. Kita mau mendirikan sebuah usaha? Modal. Kenapa kok harus mikirin modal? Kenapa? Oke. Yang pertama sebelum modal berarti harus ada niat. Selain niatnya sudah ada untuk bentuk usaha, berarti harus ada. Oke, yang pertama berarti niat. Yang pertama benar ya, niat. Yang kedua konsepnya. Jadi kalian pengen bangun apa, kalian itu bisa enggak menjalankan itu. Dan selanjutnya adalah, apalagi kalau bukan modal, nanti yang terkait dengan uang. Kalau misalnya udah punya niat, udah punya konsep tapi nggak ada uang, ya sekarang ada sih namanya pinjaman. Tapi kan bank itu minjamin kalian juga dengan jaminan yang nggak main-main. Semakin besar nominalnya kan jaminannya juga semakin besar juga nilainya. Jadi hari ini kita benar akan membahas tentang anggaran biaya atau yang akhirnya nanti modal kalian itu mau digunakan untuk keperluan apa saja. Nanti ada biaya produksi dan juga biaya non produksi, biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap yang itu berarti setiap produksinya biayanya segitu aja, atau biaya nanti yang tidak tetap atau variabel. Boleh dicatat, boleh enggak. Kalau yang penting silahkan dicatat, tapi kalau tidak merasa mungkin juga nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Yang pokok-pokok aja gitu ya. Ada produksi, produktivitas. Ada yang tahu bedanya produksi dan produktivitas?
Produksi apa? Pembuatan. Apa? Penghasilan. Kalau produktivitas? Aktivitas. Aktivitas produktivitas. Kalau produksi menghasilkan. Lalu dihitung juga biayanya berapa jika kalian ingin membuat usaha itu. Selanjutnya nanti ada biaya produksi jangka pendek. Kalau jangka pendek ini biasanya contohnya seperti peternakan. Jadi dia hanya 2 siklus. Kalau misalnya mau berhenti ya udah, tidak berkelanjutan nggak apa-apa. Tapi kalau yang jangka panjang itu biasanya produksi yang memang dia ingin berkelanjutan terus. Jadi alatnya itu bisa digunakan terus. Ya, produksi. 1. Tentukan asumsi dasar perhitungan. 2. Tentukan siklus produksi dan siklus produksi. Skala produksi dan siklus produksi. 3. Tentukan struktur dan biaya produksi. 4. Bisa. Tapi kalau orang bodoh akan belajar ketika mereka terpaksa. Jadi kalau kalian merasa sinau itu terpaksa atau belajarnya terpaksa, berarti kalian termasuk dalam orang yang bodoh. Oke. Kalau misalnya kalian belajarnya itu karena bijak, berarti termasuk orang yang bijak. Selanjutnya untuk hari ini tugasnya adalah membuat anggaran biaya produksi. Jadi nanti silakan berkelompok 2 orang. Sistemnya adalah kelompoknya random atau acak. Jadi ada 31 siswa, jadi nanti dihitung sampai nomor 15. Kelompok 1 nanti 3 orang. Sistemnya acak, jadi tidak pilih sendiri. Akan saya lihat nanti ketika temennya memang nggak kerja, silahkan ditulis dia tidak bekerja, biar saya bisa nilai berapa proporsi untuk orang yang kerja, berapa yang nggak kerja. Itu. Jadi dia merasa dirinya bertanggung jawab akan kelompoknya. Lalu nanti kalau kalian sudah berhitung 1 sampai 15, silakan ditulis di papan tulis usaha apa yang akan kalian dirikan atau kalian bentuk. Tidak boleh sama dengan teman yang lainnya. Oke? Usahanya boleh barang, boleh jasa. Mulai dari siapa, silahkan berhitung. 12, 13, 14, 1 lagi. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa?
dia akan menjelaskan, mendeskripsikan usaha yang akan dia dirikan. Silakan untuk Damar dan Kevin untuk mempresentasikan atau mendeskripsikan usaha yang akan kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan rencana usaha pemancingan ikan. Mungkin modal investasi awal kami untuk pembuatan kolam ukuran 7 meter kali 16 meter 600.000. Bibit ikan nila, bawal dan gurame mungkin 4 juta. Kolam tambahan seluas 17 meter persegi 400.000. Pembuatan sarana prasarana dan bangunan juga 19 juta. Maka total biaya modal investasi usaha pemancingan sebesar 24 juta. Pasaran ikan tambahan 1 juta. Maka biaya operasional usaha kolam pemancingan ikan sebesar 4 juta per bulan. Silakan, karena tugasnya sudah selesai. Untuk pertemuan pada hari ini saya akhiri. Mohon maaf bila saya banyak salah kata dan perbuatan. Kita lanjutkan untuk PKK besok pagi. Silakan lanjut pelajaran berikutnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Santi dan Bu Ari. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan coaching terkait pembelajaran yang kemarin yang kita lakukan. Saya ikut pembelajarannya Mbak Ari selama beberapa jam ya. Itu jamnya panjang tapi karena mau ada ujian dan sebagainya jadi dikatakan. Terima kasih sudah mendapatkan kesempatan itu. Nah, untuk melihat kita sebenarnya evaluasi bersama berkaitan kemarin. Jadi Mbak Ari harus punya tujuan ya. Tujuannya kita melakukan supervisi, kemudian sekarang kita ngobrol itu apa? Iya. Tujuannya yang jelas membuat saya lebih baik dalam mengajar. Iya. Biar nanti materinya tersampaikan ke siswa, siswanya juga bisa mengikuti pelajaran dengan menyenangkan. Oke. Mengikuti pelajaran yang menyenangkan. Iya. Kalau dilihat kemarin waktu kita melakukan observasi udah senang berlama-lama. Kalau saya lihat itu kan udah happy dan banyak yang aktif seperti itu. Kebetulan alhamdulillah anaknya dapat yang lumayan sudah terbiasa. Jadi memang saya lebih bisa mengendalikan mereka, maksudnya membuat mereka itu lebih interest di dalam kelas. Nah, kelemahan saya kan kadang kalau anaknya itu belum saya pegang lama kan mereka masih suka merontak kayak gitu loh. Tapi kalau emang anaknya udah enak ya enak aja gitu. Kebetulan kemarin kan kelasnya yang alhamdulillah dapetnya yang Itu berarti kelas dari kelas 10? Iya, karena kebetulan kelas 10 kan walinya saya, jadi 1 tahun kan sama saya terus. Jadinya dia memang anaknya sudah tahu karakter saya juga sudah tahu karakter anaknya, jadi mudah untuk menyesuaikan pembelajaran seperti apa yang mau saya berikan. Saya tadi tertarik sama dengan kalimat memberontak tadi, Mbak. Memberontak itu yang maksudnya dari Ibu Ari itu seperti apa? Nah, kadang kan anak kalau di sini kan saya akui memang beraneka ragam, dari mulai yang di bawah rata-rata, ada yang di atas. Nah, kadang yang di bawah rata-rata ini kan memang harus kita sadarkan lah, menurut saya tuh disadarkan pentingnya kamu sekolah apa, niatmu apa. Kalau mau serius sekolah ya ayo, kalau misalnya enggak kamu maunya apa. Jadi kita, kalau menurut saya dari awal itu udah tahu kalau kamu memang mau sekolah, ayo kita bareng-bareng sama-sama. Tapi juga dengan perjanjian kalau kamu bisa konsekuen, saya juga bisa konsekuen. Kalau misalnya, karena ada anak-anak yang mungkin kalau istirahat udah jamnya istirahat, tapi nanti baliknya lebih dari jam masuk. Terlambat gitu. Iya, jadi kan kadang kalau nggak kita kasih tahu kan dia kayak aturannya sekian sampai sekian. Nanti kalau dia berkeliaran di kelas lain kan mengganggu pembelajaran juga. Jadi kalau yang memberontak ini harus dihandle dengan baik, biar nggak liar di luar. Cara menghandle-nya gimana? Kalau pengalaman Mbak Ari selama 1 tahun lebih ini mengajar mereka. Kalau saya
pertama pasti bikin kayak kesepakatan. Iya. Jadi nanti misalnya kalau mau ujian dan bisa dianggap ini alfanya tidak boleh dari sekian dan juga mematuhi aturan di kelas. Misalnya kalau jamnya istirahat ya istirahat, kalau jamnya di kelas ya di kelas tapi jangan tidur ya sesuai aturan di kelas, tidak boleh makan, tidak boleh tidur karena salah satu sikap juga kan kita menghargai, misalnya saya kan guru lebih tua dari mereka jadi menghargai orang yang berada di depan gitu. Saya dari awal udah kasih kesepakatan seperti itu. Dilihat dari proses pembelajaran kemarin ketika melakukan PKW ya, saya kan berarti anaknya sudah aktif, diskusinya juga sudah terbangun. Ada hal yang masih mengganjal menurut Mbak Ari ketika proses pembelajaran kemarin? Menurut saya paling susah itu, menurut saya ya, Iya. itu ketika anaknya harus diacak. Karena kita pun sebagai manusia pasti punya kecenderungan kita bisa dekat sama orang yang karakternya seperti ini, anak pun juga sama kan. Pak, jadinya kalau anak ini kelompoknya kita acak, mereka pasti takutnya dapat anak yang hanya menyamakan, tidak bisa diajak bekerja. Kalau kerjasama kan harusnya saling sama-sama bekerja, tapi kan kalau ada anak yang ya itu tadi mungkin motivasinya kurang ya. Jadi yang kerja satunya hanya menyamakan atau menunggu. Jadi untuk membuat anak ini bisa beradaptasi dengan seluruh karakter di kelas itu kan lumayan susah menurut saya. Dan itu memang harus, ya saya memang harus menerapkan sistemnya di random atau acak gitu. Kalau nggak gitu nanti anaknya susah dan ya bersambat-sambat ria. Seperti itu. Ya tadi sistem random diacak, tapi anak-anaknya takut kan. Iya. Nah, strateginya kayak apa? Mau tidak mau ya nek saya tuh mungkin karena sebagian kebaikan memang harus dipaksakan. Iya. Ya nek saya mau tidak mau ya itu kelompokmu. Kalau memang kelompokmu tidak bisa diajak bekerja sama ya apalagi yang bisa saya lakukan silahkan ditulis anak yang memang tidak bisa dikerja sama, atau misalnya dari 100% kerjasama ditulis 30%. Jadi anak itu punya kayak kalau aku nggak ikut kerja kan temanku yang dapat nilai akunya nggak dapat. Jadi nek saya masih gitu karena menyadarkan anak dari hati itu menurut saya itu sangat butuh effort yang lumayan lama. Effortnya lama ya? Iya, karena kalau instan itu nggak bisa, karena memang harus dari hati ke hati menurut saya. Ya, berarti tadi kalau saya ambil itu anak-anak mencoba untuk menilai kelompok mereka sendiri. Iya. Nah itu kan kemarin kan satu kelompok 2 orang. Iya. Kelompok 2 orang. Mungkin gimana caranya kalau satu anak dan satu anak itu penilaiannya berarti tertutup atau bagaimana nanti? Biar tahu, oh aku dinilai 30 sama temanku. Kalau mereka dinilai 100 ya gitu tuh. Kalau bikin kesepakatan seperti itu bukan? Kira andaikan. Kak, ya mungkin nyakitin ya, lumayan nyakitin anaknya. Tapi mau nggak mau biar anak ini juga mau bekerja, saya harus nilainya tertutup, atau kalau perlu nanti salah satu perwakilan dari mereka saya panggil, lalu saya ini kan saya udah tahu mana orang yang justru saya sudah tahu karakter mereka itu udah bisa bekerja apa enggak. Karena udah lama bareng jadinya tahu. Nanti yang anak-anak khusus yang istimewa mungkin saya tanya, ini anaknya ikut kerja sama apa enggak? Nek dia bilang ikut ya udah, saya akan nilai dia ikut. Walaupun dia bilang ikut dia hanya karena kayak kasihan atau empati sama temennya, nggak apa-apa, yang ini kan dia udah ikhlas gitu loh ngasih effortnya dia. Jadi nek saya udah tahu karakter anaknya, makanya saya bisa tahu kalau kelompoknya ini memang bisa bekerja semua, berarti memang bekerja semua. Kalau misalnya satu bisa bekerja, satu tidak, yang bisa bekerja ini pasti akan saya tanya, temanmu yang ini ikut apa enggak? Kalau misalnya ikut ya udah nilainya buat kalian berdua. Kalau misalnya enggak dan dia merasa kelompoknya memang tidak bisa bekerja dengan baik ya nggak apa-apa. Tapi yang anak kurang bisa diajak kerja sama ini harus tahu konsekuensinya, kan dia udah tahu dari awal. Kelas 11 TKR ini kan sebenarnya proses KPM-nya di kelas 11 kan belum lama ya? Iya. Ada yang perlu ditingkatkan nggak selama Mbak Ari sudah menerapkan ini tadi, apa namanya, penilaian antar sejawat ya? Ada lagi PR yang masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan anak itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan Mbak Ari, khususnya nggak terbatas di kelas A ya? Iya. Kemarin kan kita melihatnya di kelas A, di kelas B atau di kelas lain yang sekarang kelas 10. Kebetulan saya kan nggak ngajar kelas 10 ya.
ada pemantik yang bisa membuat Mbak Ali, oh saya ingin kemarin sudah menerapkan ini kok rasanya masih ada Belum. Mungkin kalau saya besok itu rencana, karena dulu pas kuliah pernah dapat meme. Oh main Iya, Pak besok Pak Minto ya? Pak Ima. Oh Pak Pak Ima. Ima. Ya. Saya kata, mungkin besok akan saya, kalau materi yang memang bisa dikasih map, kan karena tidak semua materi bisa dikasih map kan Mas. Nanti akan saya mulai dari map, anaknya harus bikin satu-satu. Dia sedemikian rupa, kalau bikin map kan dia pasti belajar. Dan nanti mungkin kita fasilitasi dengan kertas sih, ada di logistik gitu. Jadi banyak dari sekolah mereka hanya menyediakan kayak pewarna atau pensilnya, dia buat sedemikian rupa biar dia sesuai keinginan dia, sesuai hobinya dia, warnanya mau apa, bentuknya mau apa, itu terserah dia. Yang penting dia bisa memahami materi itu. Saya pinginnya mapping buat materi ditempel seperti itu apa? kalau digambar gitu. Digambar di kertas. Iya. Tuh. Saya pinginnya besok Paling cepat kapan itu? semester depan. Semester depan itu. Ya. Oke, semester depan berarti ini diterapkan dia kelas. Iya, ke kelas 10 bisa tapi pas teori, kelas 11 pun juga bisa tapi pas teori. Kalau misalnya kayak komponen itu menurut ya, kayaknya bagus kalau dibikin map. Kalau kita tuh mapel belum jelas ya. Iya, mapelnya belum jelas, berarti menunggu ini ya. Iya. Rilis jadwal Iya. di semester depan. Berarti dari awal itu nanti mau langsung dicoba. Ya kemudian kalau udah tahu mapelnya apa, pertemuan pertama intro, keduanya dimulai lah. Oke. Gitu. Terus nanti dipresentasikan sama anaknya biar enggak ke anaknya. Oke. Jadi kalau saya ambil tadi yang sudah dilakukan Mbak Ari itu yang pertama diskusinya dipakai dengan cara penilaian tekan pesawat ya. Iya. Dua, ini tadi Mbak Ari ingin mengoptimalkan map, ya kan? Rencananya besok Semester depan. Oke. Terus dari semester depan itu nanti ada nggak yang mau dilibatkan selain mungkin Mbak Ari mau ngajak Mas Vicky, Pak Marci, Pak Mujuki buat sama-sama. Kalau tadi kan kertasnya kita ambil dari logistik ya. Iya. Nah kalau itu nanti berhasil, ya, kalau saya rasa yang tadi itu yang penilaian Jawa itu kan jarang ya. Iya. jarang pernah dilakukan, apalagi kalau kelompok kayak gitu kan nggak mungkin jujur ya. Saya aja flaring aja kadang mungkin kok harapanku ya Pak, bukan harapannya temannya ada seperti itu. Nah itu kalau nanti mau menerapkan minat, kira-kira siapa yang mau diajak kolaborasi? Andai kan kita nanti kembali lagi ke tim teaching seperti itu. Kalau saya bukan melihat ke siapanya, tapi nanti materinya apa. Kalau misalnya kan karena kita pembagian jadwalnya kan nggak tentu kan. Setiap semester kan kita bisa beda-beda. Nah, nanti kalau misalnya saya dapatnya mapel apa, terus ada teman yang juga dapat mapel itu, ya kita bisa bekerja sama. Tapi kalau misal pun nggak bisa ya sudah, maksudnya saya mau mencoba sendiri dulu sih sebenarnya, mau trial and error. Kalau misalnya itu berhasil saya lanjutkan, kalau misalnya error ya berarti saya harus cari metode lainnya. Gimana caranya saya Siap. Dari baik Mbak Ari, terima kasih. Jadi punya ide yang saya dari Mbak Ari. Kalau Mbak Ari kesimpulan kita hari ini. Kesimpulannya, kayaknya saya harus menggali lagi metode dan strategi apa yang bisa digunakan untuk anak-anak yang dengan karakteristik seperti di anak-anak kita. Karena kan saya mau nyoba diskusi saya tuh kalau kelompok maksimal 3 orang, nggak mau 4 orang. Saya nggak mau gimana caranya kalau bisa 2 orang. Saya tuh harus gitu, karena kalau nggak gitu nanti ada anak-anak yang memang nggak bisa kerja. Terus mau main map juga, terus masih banyak sebenarnya ide yang mau saya tuangkan, tapi karena keterbatasan saya
Oh, kalau boleh disampaikan apa itu? Sebenarnya pingin, kalau KWU itu pingin project gitu loh saya. Jadi karena kita ada materinya sekarang ada kendali Pak. Jadi pinginnya tuh kalau misalnya ada pengajuan barang itu ada Arduino, terus ada IO-nya, terus nanti bisa untuk program contohnya kayak running text apa-apa gitu kan, tidak mengganggu materi pokoknya listrik. Dia kan hanya tambahan, tapi anak itu punya minimal basicnya gitu. Walaupun hanya misalnya kayak lampu pertigaan atau perempatan, tadi kan anak itu minimal tahu gimana caranya. Tapi kan itu nggak bisa langsung serta-merta jerit ingin gitu kan. Berarti itu salah satu ya. Iya. Ada lagi? Belum terpikirkan. Sebentar Itu saya ambil ya. Jadi yang pertama tadi diskusinya yang terbatas ya. Iya. Biar bisa melakukan penyaluran Jawa, kemudian yang kedua mind mapping, yang ketiga di peningkatan proyeknya. Salah satunya dengan berarti tadi IoT ya, Internet of Things ya, ambilnya IoT itu. Tapi Ya IoT ya. Kalau saya di saat yang baru itu baterai jack stand itu yang berkelas baterai. Kalau itu mau dimanfaatkan buat bikin power bank juga belum pernah. Saya makainya jarang juga ya. Gitu. sudah belajar dulu. Itu oke, terima kasih Mbak Ari sudah direpotkan dari kemarin observasi kemudian observasi ya, sekarang sampai pasca observasi. Terima kasih. Semoga apa yang dilakukan Mbak Ari ini nanti membawa kebaikan ya, bisa bermanfaat buat anak-anak dan hasilnya juga bisa maksimal. Kemudian yang apa yang direncanakan tadi buat tahun depan semoga bisa terwujud. Dan tahun depan semoga nanti diakomodir kebutuhan anak bahannya dan Pak Mujadi sama Pak Muji dan segera terrealisasi. Kalau enggak nanti bisa kolaborasi sama TKJ apa yang harus dilalui. Oh ya, boleh kok pinjam. Itu aja. Terima kasih Mbak Ari ya. Ya, Terima kasih. Bu Santi ada masukan? Ini untuk kegiatan coachingnya Pak Surya, dia sudah bagus. Artinya tadi juga sudah memberikan tujuan dari coaching ini itu untuk memberikan apa ya kita supaya kita juga bisa lebih mengembangkan diri dari kita idenya. Karena kalau idenya itu dari orang lain itu nanti ya lewat, cuma lewat aja. Tapi kalau idenya dari kita itu berdasarkan pengalaman kita, kemudian kita ingin memberi mengembangkan, berarti motivasinya dan ini dari tujuan coaching itu memotivasi supaya itu ayo berjalan ya. Kemudian tadi sudah percakapannya dua arah, kemudian juga banyak rekan sejawat yang berbicara ya. Jadi sudah artinya Pak Surya cuma mancing gitu ya, cuma memancing. Kemudian ada juga pertanyaan yang menggali tadi sudah juga ada, kemudian mengulang apa yang dikatakan rekan sejawat, kemudian kesimpulan juga sudah disampaikan. Jadi dalam pembelajaran tidak Bu Ari juga tadi sudah menyampaikan apa ya, cukup menguasai dari pembelajarannya karena lancar tadi berbicaranya. Lancar menguasai anak harus bagaimana terus kemudian kadang-kadang kita suka lupa ya, kita maunya gini anak gini, tapi kadang kita lupa untuk mengembangkan diri kita supaya anak itu bisa lebih jalan bagaimana gitu. Kadang-kadang kita lupa tapi kita cuma merintah gitu. Tapi tadi sudah dicoba ya, terus saya akan tadi mind mapping ya, untuk mind mapping karena di kampus juga sudah diajari gitu ya. Jadi mengulang lagi apa yang sudah pernah kita pelajari itu akan kita coba. Baik, terima kasih Bu Ari, Pak Surya.